Semuanya yang sudah hadir, Bro, Sis, One HR, HR Next Gen, selamat malam. Selamat bergabung di acara yang meriah ini karena 2 hari loh. Sampai ditanggap 2 hari. Semalam suntuk tuh, udah dari Semalam pagi, suntuk sampai dari besok. malam sampai malam lagi, Mbak. Gila ya. Siapa takut. Jadi buat yang sudah hadir hari ini, besok jangan lupa hadir lagi. Pokoknya jangan keluar dari ruangan ini. Sekarang Bener-bener. kita hari ini punya topik menarik sekali, yaitu Designing an Effective Organization dengan Reno Rafli. Nah, Reno ini bukan muka baru ya, dia wajah yang lama yang sudah dikenal, sangat dikenal di HR Next Gen. Saat ini adalah VP dari Kata AI, VP People and Culture. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Cuma sebelum mulai saya juga mau mengingatkan kita semua nanti mute dulu supaya suaranya yang nggak diperlukan bisa disimpan dulu. Takutnya nanti ada yang ngajak ke toilet, ada yang ditarik sama anaknya gitu itu ya, tolong di mute. Dan nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulin dulu. Jadi biar Reno bisa jelasin panjang dan lebar, tinggi dan dalam, lalu kemudian baru di chat-chat dulu, kita kumpulin, terakhir nanti kita akan bahas bersama. Begitu, terima kasih juga kepada Teach Me yang udah hosting malam ini dan malam-malam sebelumnya. Sangat setia bagai deodoran dan besok juga akan di-hosting oleh Teach Me. Jadi terima kasih kepada Ibu Meti, Sis Meti yang telah menjadi host One HR maupun HR Next Gen. Baik, waktunya diberi kepada Reno. Silakan Reno memperkenalkan dan seterusnya. Suaranya Thank you so belum much. tuh. Yes. Thank you so much Mbak Sandra, Mbak Meti, Kang Denny yang udah bantu support untuk event ini terjadi gitu. So thank you so much for the support. Thank you so much nih Mbak Sandra udah mau jadi moderator padahal lagi nggak enak badan. So hopefully masih bisa seger ya Mbak. Dengarnya nggak bosan. Oke, so let's get started. Oke. So malam ini kita akan ada kelihatan kan ya? Udah kelihatan ya, Mbak? Sudah Oke, sip. kelihatan. So, topik kali ini kita akan sedikit sharing tentang designing an effective organization for your business. Nah, kenapa sih penting untuk kita tahu gimana sih caranya managing and designing the right organization? Nanti kita sama-sama belajar deh ya. Oke, so sesi ini kita akan ngomong sedikit tentang organization design, arti design organization itu apa, kenapa itu penting banget buat kita, dan gimana caranya kita bisa langsung assess current organization design kita seperti apa, gitu ya. Dan gimana cara kita bisa improve. Jadi kita bisa belajar sedikit. Nah, kenapa mesti 2 session? Karena sesi pertama ini kita akan bicara tentang basic-nya apa sih, basic organization design seperti apa. Dan sesi besok adalah gimana caranya kita implement the right organization for our business, dan juga jangan lupa kita akan ngomong tentang gimana managing perubahan, karena merubah satu organisasi itu juga harus nempel dengan managing perubahan. So let's have fun and enjoy the ride. Okay, so a little bit about myself. Jadi I have about 12 years of experience di HROD and everything else in between. Sempat ngajar juga, pulang kampung 2017. Currently serving VP of People and Culture di Kata.ai. It's artificial intelligence, local startup ya, hasil karya anak bangsa. So you should be proud that kita punya local startup AI nih di Indonesia.
Lalu apa namanya, saat ini juga aku kerja bareng dengan teman-teman Next Gen ya, HR Next Gen di komunitas di sana. Pendidikannya basically background-nya di psychology obviously, lalu organizational behavior dan sempat ngambil S3 walaupun berhenti gitu, pulang kampung lah basically. Oke, nah objektif kita tadi yang seperti aku udah sharing, kita akan sharing sedikit tentang organization design itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus basic-nya dan finding the right OD, baru besok kita ngomongin gimana cara kita implement the right OD dan managing the change gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman yang suka posting IG ya, tag One HR Community, Next Gen HR, tag Teach Me Now juga boleh tag aku juga. Nah ini helpful tips juga nih. Kalau apa namanya ada yang this is your first time learning about org design, nggak perlu khawatir. Nanti kita akan go through different concepts. Itu nanti kalau yang nggak ngerti ditulis saja. So you can refer to that later on. Lalu kalau ada yang nanya, mau tanya bisa langsung tanya di chat box ya. Nanti at the end of the session kita akan address. If you're experienced org designer, mungkin ini bisa jadi good refresher for you dan boleh sharing juga nih experience-nya karena setiap experience design organization itu pasti beda-beda gitu ya. Nah, yang apa namanya konteks untuk melihat konteks sebelum kita mulai, yang akan saya sharing adalah basic concept of OD yang udah dipilih gitu, jadi nggak semuanya di-sharing, yang saya pilih adalah yang mungkin yang pas buat kita di kala situasi ini gitu loh. Tapi OD itu sebenarnya luas banget domainnya, jadi emang perlu dipelajari terus. Begitu, oke. So let's get started. Nah, oke, biar nggak ngantuk ya kan, apa namanya, let's take a poll. Kita ke menti.com dulu nih. Jadi teman-teman bisa ke menti.com mungkin bisa pakai handphonenya. Go to menti.com. Terus apa namanya pakai kode 897985. Oke, ini aku coba stop share screen. I'm gonna switch to Menti first. Oke. Oke. Nomornya Kalau kali ya, diulang. Oke, sebentar. Oke, so kodenya 897985. Oke, jadi pertanyaan pertama, nah kira-kira yang apa namanya Bapak Ibu atau Bro and Sis rasakan apa pandemik ini sebenarnya perubahan banyak banget sih, banyak banget nggak sih di organisasi atau perusahaan kalian in terms of pekerjaan dan apa namanya lingkungan pekerjaan itu sendiri. Jadi not just the work but also the workspace yang kita hadapin ya. Ini ada 14, kita tunggu 1 menit lagi. Oke, jadi udah ada rata-rata kelihatan di major impact gitu ya. Oke, berapa nih? 25, 27, 9. Oke. Oke, masih terus bergerak, cuman memang kelihatan dari apa yang mengisi memang akhirnya kita kelihatan nih major impact ternyata ya terhadap pandemik ini gitu ya. Oke, so kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini isinya ada 4 pertanyaan nih. Jadi kira-kira statement seperti ini seberapa apa namanya setujunya ya gitu. Jadi pertama, I feel confident my current organization divides the work among employees, benar atau enggak? I feel confident keputusan itu apa namanya benar-benar dengan diputuskan dengan baik gitu ya.
Dan mungkin everyone in organization understand the company's goals and can translate into their individual goals. Jadi apakah setiap orang di organisasi, no matter layernya seberapa banyak, itu tuh mereka tetap bisa apa namanya translate their individual goals align sama company goals-nya. Dan yang terakhir, seberapa percaya dirikah kita terhadap informasi yang dari atas itu turun ke bawah dengan informasi yang sama gitu ya, alignment, information alignment. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini ada saat ini ada 25. Nah, ini kita lihat kalau lagi dari trennya kelihatannya kalau untuk di atas kayaknya cukup divides the division of work ini cukup baik gitu ya, 3,6 nih dari 4. Terus 3,3 ini ya oke mungkin cukup percaya dengan decisions are made in organization. Yang paling bawah mungkin information, cascading information. Nah ini memang kadang-kadang ada hal-hal yang dari atas mungkin trickling down ke bawahnya mungkin nggak sampai dengan informasi yang sama. Nah ini mungkin hal-hal yang bisa diperhatikan dalam melihat desain organisasi di perusahaan Anda gitu. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman udah apa namanya ikutan participate ya. Hopefully nanti kita bisa ada lagi. So let me stop sharing screen. Okay, so let's go back. Okay. Oke, so kalau tadi kita lihat kalau pandemik ini berarti ada perubahan banyak gitu ya di dalam bisnis dan banyak juga ada hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan di organisasi gitu ya, in terms of information cascade. Nah ini kita lanjut aja, saya mau sharing sedikit tentang organization design itu apa sih. Nah ini saya perumpamaannya adalah tall skyscraper ya, kayak building yang tinggi banget gitu ya. Dan imagine Anda sebagai arsitek building tersebut gitu. Jadi kalau Anda punya building, you want to make sure desainnya, fondasinya, infrastrukturnya itu cukup strong dan solid supaya dia bisa tahan banting dalam menghadapi tantangan di dalam atau maupun juga di luar. Dan kita juga pengen bangunan itu juga serve the purpose gitu ya, untuk men-support people yang di dalamnya dan juga bisa membantu mereka protect orang-orang di dalamnya itu dari ancaman dari luar gitu. Nah, designing organization ini seperti ini perumpamaannya. Except that humans are more complex ya dengan dari physical infrastructure. Jadi to have a solid organization, definitely organisasi itu perlu punya purpose dan punya fondasi yang solid dan juga mendevelop ekosistem juga di dalam dan di luarnya yang bisa mensupport orang yang ada di dalam itu supaya mereka lebih strong dan resilient. Gitu. Nah ini yang saya akan sampaikan adalah ini my own interpretation of organization design. Obviously ada apa namanya definisi-definisi di luar yang teman-teman nanti bisa lihat. Tapi on my view, organization design ini adalah the way in which organization organizes and divide the work to support its purpose. Jadi whatever we do, how we create the organization itu, yang penting adalah dia mensupport kebutuhan tim dan bisnis ke depannya gitu ya. Nah, kenapa sih org design important? By the way, kalau OD itu bisa organization development or organization design gitu. Jadi interchangeable nih apa namanya singkatannya. Jadi kenapa org design ini penting? Tadi yang kita udah lihat adalah provide solid framework ya untuk supaya orang bisa bekerja dan berkolaborasi. Juga akan memberikan effective and efficient organization, lalu juga membuat scope of work itu lebih clear dan lebih seamless, dan ini juga decision making itu bisa lebih cepat, dan juga keputusan-keputusan yang harus terjadi itu lebih cepat lagi. Dan yang terakhir, especially during the pandemic, menurutku almost all of organization saat ini harus revisit desainnya supaya bisa
remain relevant gitu ya untuk membantu menjawab model baru di business demands yang ada sekarang ini gitu. Nah, kenapa perubahannya harus saat ini gitu ya, nggak besok, but now, karena obviously perubahan in market demands, change in the market demands, perubahan dari cara kita bekerja, cara kita berkolaborasi juga, obviously tech acceleration ya dengan Zoom, dengan other productivity tools, dengan adanya AI masuk ke organisasi, dan yang terakhir adalah ya tadi saya bilang teamwork and collaboration, we collaborate differently sekarang modelnya. That's why we need to change now. Nah, jadi the purpose of OD in responding to the current crisis adalah moving the organization itu towards a nimble, adaptive, dan resilient. Jadi nggak cuma nimble aja, tapi harus adaptive dan resilient. Organization fit for the future yang bisa membantu mensupport organisasi itu bersama-sama ke masa depan gitu ya. Nah, ini yang saya mau sharing sedikit tentang OD journey. Ada 5 tahap yang mungkin teman-teman perlu perhatikan gitu. Yang pertama adalah defining where we wanna go gitu, what we wanna do. Jadi ini adalah bagaimana sih caranya kita melihat bisnis imperatif yang baru itu apa, dan what is the purpose of the organization. Jadi organisasinya mau dibawa kemana gitu ya. Lalu setelah itu baru kita lihat diagnose. Jadi kalau di organization development domain namanya ada OD diagnostic ya. Jadi diagnostic itu kita melihat status saat ini seperti apa gitu, status quo itu seperti apa, dan gimana caranya kita membawa organisasi ini ke depan, ke masa depan gitu ya. Lalu setelah itu kita collect all the data, what is the data saying, lalu tantangan kita saat ini gimana, dan apa yang kita harus lakukan gitu ya ke depannya gitu ya. What are the things that we need to change gitu ya. Lalu mungkin perubahannya banyak banget gitu yang mesti kerjain. Tapi then we have to define key prioritasnya seperti apa. Quick wins-nya seperti apa, dan bagaimana prioritas ini bisa mensupport objektif kita saat ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah how will we drive the change. Jadi deciding is one thing, but driving the change is another thing. Gitu. Jadi benar-benar kita harus lihat manajemen perubahan ini membuat sesuatu yang memang akan harusnya jadi part of skill set-nya tim HR nih di semua perusahaan supaya apapun perubahan itu bisa dibawa dengan transisi yang sangat smooth gitu ya. Nah, ini juga salah satunya adalah siapa sih yang harus be part of the championing the change gitu. Nah, yang pertama ini saya jabarin satu-satu adalah defining. Jadi defining ini mungkin mesti di revisit lagi nih. Mungkin ada yang berubah ya dari mission and vision masih sama apa enggak. Core values kita apakah masih sama dan apakah mensupport organisasi ke depannya. What is our business imperative? Mungkin bisnis model kita sudah berubah, kita harus pivot ke bikin bisnis baru. Itu semua harus dijabarkan gitu ya. Dan kita harus determine key strategic objectives itu kita seperti apa ke depannya. At least nggak perlu jauh-jauh 3 tahun, let's look at the next 12 month itu seperti apa gitu ya buat saat ini gitu. Dan setelah itu baru lihat how should we support our organization through the business objectives gitu ya. Nah, untuk diagnose organization diagnostic ini saya sharing sedikit dua model gitu yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah STAR model. STAR model ini dibuat oleh J. Galbraith. Ini dia melihat dari 5 komponen of organization design. Yang pertama adalah strategi, lihat strategi ke depannya seperti apa, saat ini seperti apa gitu ya. Dan structure saat ini seperti apa sih? Ada nggak sih yang missing gitu ya di dalam structure organisasi kita? Proses ini juga harus direview juga. Bisnis proses kita ada nggak sih yang berubah? Ada flow of work yang mungkin berubah. Ada nggak roles juga yang mesti berubah juga ya dengan adanya bisnis proses yang berubah. Lalu ini rewards ini in terms of managing performance, managing
talents and how do we evaluate our success, itu juga mesti di-review. Nah, obviously capabilities of our team. Kira-kira tim kita sebenarnya bisa nggak bawa kita ke masa depan? If not, then should we build or buy gitu ya? Kalau build berarti develop from within, buy berarti we have to hire from outside. Jadi all those things ini harus kita assess as part of the organization diagnostic. Yang kedua adalah model yang kedua adalah 7S model. Ini by McKinsey. Jadi McKinsey ini punya model ada 7 komponen yang dia lihat dibagi dua adalah hard elements, obviously tentang strategy, structure, system, dan soft elements ini tentang manusianya gitu, skills, tentang orangnya sendiri. Styles ini adalah leadership style. Jadi leadership style kita seperti apa saat ini, dan apakah leadership style saat ini bisa mensupport organisasi kita ke depannya atau malah harus dirubah gitu. Dan yang terakhir adalah whether or not the current organization ini sekarang shared common values. If not, then how should we improve that gitu. Jadi ini ada 2 model yang sangat common yang kita pakai untuk review organization design. Nah, yang step ketiga adalah decoding. Jadi setelah kita diagnose satu organisasi, yang penting konteksnya adalah ideal state kita seperti apa gitu ya. Jadi view the current existing model as is, dan kita ngelihat gap-nya seperti apa, dan how can we get there gitu lah. Obviously bridging the gap ya, biasa. Nah, ini yang saya share adalah ada 8 elemen of organization design yang mungkin nanti bisa dilihat gitu ya sambil di-assess. Basically dia dibagi 2 nih, formal sama informal. Pertama adalah how decisions are made. Jadi decision are made itu di organisasi apakah harus sangat hierarki, sangat terstruktur, dan harus berapa multiple layers, atau harus informal. Semua orang ada decision making capabilities gitu in terms of their as a portion of their layers gitu ya. Nah, yang kedua adalah kira-kira motivator orang-orang saat ini seperti apa sih? Mungkin sudah berubah ya, mungkin ada hal-hal yang mau kita review. Lalu komitmen ini, how should we inspire our people to contribute as a team, as an individual. Lalu information nih, information ini terkait dengan KPI, obviously metrics, information flows, dan how should knowledge ini be distributed amongst all of the team members. Lalu kita ngomongin mindsets, tentang norms, culture, identity, shared values. Ini hal-hal yang sebenarnya kalau kita bilang soft ya, padahal ini adalah the glue that sticks everyone together. Jadi emang harus part of the assessment. Lalu sekarang kita ngomongin hierarchy, roles and responsibilities, ini juga part of the structure, apakah masih relevan, apa perlu di-review lagi, dan networks. How network di perusahaan kita seperti apa sih? Jadi ada formal network yang benar-benar reporting structure, dan informal network ini terkait di mana sebenarnya orang gather together dan create a group gitu yang making an impact. Nah, itu juga mesti dilihat network of teams itu seperti apa. Nah, di sini saya juga tekankan there is no right and wrong gitu ya. Some organizations may require formal decisions on some things gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong response team, dan decision making itu harus hierarki dan harus top down misalnya gitu ya. Tapi on some things mungkin bisa informal gitu. Jadi there's no right and wrong. What's right is what's best for the organization pada saat itu gitu. Nah, setelah kita assess seperti itu, kita lihat step keempat adalah decide. Ya, jadi semua data yang kita kumpulkan lewat FGD. Halo, Reno, are you there? Halo, kedengeran kah? Nah, udah. Cool. Thank you. Udah sampai mana, Mbak? Terakhir, ya baru sebagian dari slide ini sih.
Di sini ya? Step 4 Iya, ini? iya, Oke, sip, step cool. 4. Oke, so, apa namanya, step 4 ini kita lihat, org design changes ini requires transformative process yang, memerlukan, plan yang sangat detail gitu ya. Jadi if you fail to plan, you plan to fail lah basically ya. Yang kedua adalah determine key priorities and work towards a reasonable timeline. Jadi misalnya dari 20 prioritas ya you have to decide as a team, as a organization yang mana yang dulu mau kerjain gitu ya. Dan ini juga penting nih, we have to determine quick wins. Jadi quick wins apa sih yang kita bisa, langsung kerjakan dan langsung kelihatan hasilnya, kelihatan buahnya. Kenapa penting? It will give everyone confidence gitu ya, percaya diri kalau proses dan, journey ini emang right for us gitu dan, apa namanya, kapabilitasnya bisa, terus dipakai dalam journey of, this change gitu. Jadi, quick wins ini, sangat penting. Oke, so step 5 ini adalah, drive. Nah, di drive ini, apa namanya, once you determine the plan, jadi plannya udah jadi ya kan, it's time to manage the process. Jadi, decide siapa aja yang perlu ada di tim ini gitu. Jadi decisions ini juga sangat crucial. Jadi, perlu dilihat, orang-orang yang memang capable menjadi change agents ya di setiap divisi, key influencers, those people who are really, care about the organizations. They should be part of this team dan, able to apa namanya, championing the change gitu ya. Lalu, dalam perubahan ini, balik lagi nih, komunikasi is the biggest important component, in a successful change management process. Jadi, komunikasi sangat 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 penting dan itu, harus di-manage accordingly. Dan, change management obviously kita akan share di besok ya, besok malam gitu. Nah nah ini, terkait organisasi desain seperti yang saya bilang, setiap organisasi, ini very unique gitu ya. So, there's not one size fits all. So, kalau misalnya kita bilang, oke benchmark ke beberapa company yang mungkin, sama size-nya, sama industrinya, I think we can use that as our part of our information, tapi we shouldn't use it as, apa namanya, our decision whether or not we're gonna go that way gitu. Jadi benar-benar harus lihat informasi itu dan make a decision yang mana yang pas buat organisasi kita saat ini gitu. Nah, keputusan, dalam, OD obviously governed by data and information. Yang penting kita fokus sama, goals kita lah ke depannya gitu. Nah, ini juga penting juga, kadang-kadang kalau kita ngomong org design tiba-tiba ngomongnya structure, kotak, terus orangnya ada di mana gitu ya. Padahal itu, salah gitu ya. Yang kita pikirin adalah desainnya dulu, baru kita ngomongin structure belakangan, baru ngomongin orangnya gitu ya. Jadi it's important to think in terms of org design dulu, bukan orang gitu ya. Nah, ini saya sharing 3 pertanyaan untuk yang bisa bisa kita lihat gitu, when you think about designing OD, ini adalah, will it serve its purpose gitu ya. Kira-kira dengan org design-nya ini bisa service kebutuhan perusahaan ke depannya nggak? Sukses matrix kita seperti apa? Lalu apakah OD yang kita akan propose bisa support, tim kita yang bekerja dan berkolaborasi di office dan juga remote ya. Apalagi kan, as we know we're working from home dan mungkin some jobs may be permanent gitu ya, forever gitu. Jadi we have to think our distributive workforce ini, bisa di-support nggak dengan organisasi yang baru, dan how will we know, dari mana kita tahunya? Lalu yang keempat adalah, what are the potential unintended consequences? Jadi setiap organisasi desain itu pasti ada pros and cons. Jadi so we have to understand pros-nya seperti apa, cons-nya seperti apa, dan, kira-kira kalau misalnya cons itu, terlihat gitu ada simptomnya, kita juga sudah prepare, kita kira-kira risk mitigasinya seperti apa sih, supaya kita, well plan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita mikirin, komponen yang ada di org design ini gitu. Nah,
mungkin teman-teman bisa sambil memikirkan desain organisasi yang ada saat ini, mungkin bisa sambil di-sharing, wah kira-kira kita ada di mana nih, atau saya ada di mana saat ini gitu ya, dengan pertanyaan di sini nih gitu. Dan kira-kira berubah nggak? Atau harus berubah nggak dengan adanya new normal ini, dengan ada pandemik ini? Jadi yang pertama adalah eee, choosing antara centralization dan decentralization gitu ya. Jadi sentralisasi di mana semua keputusan itu semua ada di atas gitu ya, di top management makes all the decision making gitu ya, and planning gitu. Itu centralization. Nah, jadi konsentrasi power itu at the top gitu ya. Sedangkan kalau decentralization, itu as opposite of that, itu apa namanya, disseminate power. Jadi power itu di-disseminate di semua layer di organisasi itu, gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, there's no right and wrong, tergantung situasi dan kondisi yang ada saat ini di perusahaan Anda gitu. Jadi mungkin boleh ditulis di chat. Anyway, saya nggak bisa lihat, nanti bisa saya lihat di setelah ini gitu ya. Nah, kira-kira saat ini Anda ada di organisasi yang centralization atau punya decentralization in making gitu ya. Jadi sambil sambil belajar juga nih dengan konsepnya. Oke, itu jadi pertama. Kedua adalah span of control. Span of control ini bagaimana satu team leads itu punya apa namanya, basically ada berapa anak buah gitu ya, simpelnya. Jadi semakin banyak anak buahnya, otomatis kontrolnya jadi semakin banyak gitu. Tapi there is also a cons, artinya dia nggak bisa fokus dengan mungkin ada pekerjaan dia yang membutuhkan konsentrasi, dia nggak bisa fokus karena most of waktunya dia hanya memanage orang-orang itu, dan akhirnya nggak efektif, mungkin gitu. Nah, bedanya dengan span of control yang lebih kecil, artinya dia bisa mengerjakan pekerjaannya dia, sambil dia juga bisa memanage orang-orang di bawah dengan proses coaching gitu ya, gitu. Jadi, ini, kalau misalnya dari konsep OOD, kira-kira span of control yang baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang sama, misalnya satu sales team gitu, ada account eksekutif di bawah manajer itu mungkin bisa punya account eksekutif mungkin sampai 10 sampai 13 sampai 12 lah maksimum. Karena pekerjaannya sama dengan sukses matriks yang sama gitu ya, beratnya kira-kira gitu. Tapi kalau untuk tim yang apa namanya, fungsi atau role-nya berbeda-beda, maksimum itu kira-kira ada di 5 sampai di 7 maksimum. Supaya si manajer itu bisa fokus mengerjakan pekerjaannya dan juga membantu tim itu apa namanya, bekerja dalam satu sukses matriks gitu. Jadi kira-kira gambarannya begitu. Jadi kalau pekerjaannya sama, bisa lebih panjang, tapi pekerjaannya variatif, nah itu lebih kompleks dan itu membutuhkan fokus lebih banyak dari si atasan basically. Nah, sekarang lihat mungkin juga teman-teman boleh pikirin sekarang saat ini span of control di kantor kita itu cukup banyak atau cukup sedikit gitu ya per manajer kira-kira aja. Mungkin boleh ditulis di chat room. Oke, terus yang ketiga adalah work specialization nih. Jadi in terms of division of labor. Jadi apa namanya, pekerjaan itu bisa dibagi ke beberapa role sampai ke titik terendah, titik terbawah. Nah, ini biasanya se se semakin kompleks obviously harus di-breakdown untuk beberapa layer atau beberapa roles ya. Semakin simple obviously bisa dikerjakan oleh satu sampai 2 orang, mungkin bisa shared gitu. Jadi tergantung pekerjaannya sendiri. Terus yang keempat, ini terkait departmentalization. Ini di mana kita membuat grup-grup apa namanya, tergantung kebutuhan perusahaan. Nanti kita bisa belajar tentang jenis-jenis tipe OD gitu ya. Ada yang mungkin di grup jadi untuk produk, hanya untuk produk, atau hanya untuk by customer segment. Nah, ini
there's no right and wrong, tapi harus dilihat kebutuhan perusahaan seperti apa yang paling urgent gitu ya. Nah, yang nomor 5 adalah, chain of command. Chain of command ini, eee, lihat dari hierarki satu organisasi. Nah, chain of command ini, eee, layering ya, organization layering. Jadi semakin panjang, pasti, keputusannya semakin lambat karena line of approval-nya pasti panjang gitu ya. So, perlu perlu tanda tangan banyak kayak pokoknya gitu ya. Tapi kalau misalnya semakin sedikit, itu otomatis decision making-nya jadi lebih cepat gitu. Nah, tergantung kebutuhan, again. Jadi kalau misalnya nanti, saya bisa sharing mungkin nggak malam ini, cuman, besok, chain of command untuk, ideally untuk, maksimum adalah 8. 8 itu, 8 layer gitu ya. 8 itu, untuk, global organization gitu, dari headquarter dari mana, terus sampai misalnya ke Indonesia, itu harusnya maksimum cuma 8. Di lebih dari 8, nah itu otomatis decision making-nya akan lebih lambat. Kalau untuk startup, apa namanya, saat ini saya sih rekomendasi maksimum 5 sampai 6 gitu. Lebih dari itu dan you have to revisit whether or not ini, efektif buat organisasi. Yang terakhir adalah, formalization. Jadi, tentang SOP, procedure, tentang PP ya kan, how formalized do we wanna be? Apakah cuman lewat, message aja cukup atau mungkin harus semua, prosedur harus dibikin SOP-nya, tergantung industri dan tergantung kebutuhan obviously, gitu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi saya sempat sharing, ini akan kita pelajari besok, tapi ini, mungkin yang, teman-teman terbiasa gitu ya. Ya kita ada basic, org model ini obviously ada hierarki, ya kan, ada beberapa layer, terus dibagi per fungsi, ya kan, ada fungsi marketing, finance, operations, lalu dibagi per regional, by market gitu ya. Dan ini, by matrix gitu ya. Jadi udah ada fungsi dan juga ada by products gitu. Dan yang terakhir ini aku sharing by customer segment gitu. Jadi, setiap organisasi ada kebutuhannya dan mungkin juga ada perusahaan yang mengkombinasikan, one of each of these component gitu lah, tergantung, kebutuhan masing-masing. Nah, ini detailnya nanti, kita akan share di, besok gitu. So stay tune nih, jangan lupa ketemu, besok lagi. Oke, so, to sum up, now I think is the right time to review org design and assess, what will need to be changed to support the new business imperative. Lalu, OD is not a one size fits all. So therefore choose what's right for your organization. Yang ketiga adalah, the purpose of OD, saat ini adalah supporting our organization towards a more nimble, adaptive, resilient, fit for the future. Dan yang terakhir adalah, be sure to combine OD transformation and change management plan for a seamless process. Okay, so this is my last slide. Thank you. This crisis, I think, has changed almost every aspect of how we work and operate. So I think it's definitely a right time for us to lead in defining the right organization design fit for the future. Thank you. Let me just stop sharing right now. Oke. Kelihatannya lumayan ini nih, informasinya banyak banget nih. Ada Kayak kuliah ya? ngantuk, apa bingung. Tapi kita udah ada paling enggak 2 pertanyaan. Satu dari gue sendiri, yang satu dari, ini Mbak atau Mas Rama nih. Cuma gini, saya bahas dari pertama dulu deh, yang udah ada di sini chat itu adalah dari gue. Yaitu kan kadang-kadang, OD itu suka dibikin berdasarkan orangnya ya, orangnya nih bagus banget, terus sayang banget kalau kelepas, jadi akhirnya dibikinlah, box-box yang diada-adakan. Atau sebaliknya, kita udah bikin berdasarkan kebutuhan organisasi, tapi ternyata
orangnya tuh nggak dapet gitu. Hmm. Itu gimana tuh? Ya, thank you. I think itu jeritan semua orang HR ya, Mbak. Ya. Udah bikin bagus-bagus, sedikit mesti bayar konsultan mahal ya kan, terus tiba-tiba mesti adjust. Well, kalau dari pandangan Odi, yang penting kita bikin kotaknya dulu, Mbak. Kita bikin kotaknya tergantung kebutuhan bisnis. Karena kalau kita udah ngomongin orang, itu takutnya itu banyak subjektivitas obviously lah ya, always there's subjectivity. Tapi yang penting adalah kita mesti lihat kotaknya tuh ada apa enggak. Kalau misalnya mau di-create kotak, apakah kotak itu serve its purpose gitu loh. Balik lagi nih, serve its purpose nggak kita punya orang itu? Kira-kira ke depan kemana? Terus misalnya aja, oke, wah ini orang keren banget, tapi dia fokusnya cuma di Dubai gitu. Well, mungkin kita bisa tanya, sebenarnya kita tahun depan mau Dubai apa enggak sih? Apa cuman kita just wanna hire for the sake of hiring gitu. Jadi mungkin justru dari kita lebih aku pengen HR leaders kayak kita bisa men-challenge decision making seperti ini gitu. Jangan sampai kita mengadopsi kebutuhan mereka, tapi ternyata sebenarnya kita nggak bisa lihat sebenarnya kebutuhannya organisasi saat ini nggak perlu misalnya. Jadi itu sih butuh diskusi aja sih Mbak menurut aku. Oke, ya. Nah ini pertanyaan udah mulai banyak dan seru-seru nih pertanyaannya. Kita mulai dari atas dulu deh ya. Dari Rama, mungkin dari videonya juga silakan dinyalakan. Kalau namanya disebut jadi bisa sekalian. Nah, Mas Ramanya udah muncul. Mau dibaca langsung atau saya yang bacain? Silakan, Mas Rama. Malam Mbak Reno. Malam Mas. Mbak mau nanya aja sih Mbak, sebenarnya dalam OD ini ada best practice nggak sih Mbak kalau organisasi itu berubah dalam setahun tuh berapa kali gitu, karena perusahaan sebelumnya sering banget perubahan struktur organisasi tersebut. Dan dalam mengusulkan struktur organisasi baru, apakah cukup menggunakan SWOT analisis aja ya Mbak ya? Karena saya lihat sih yang dulu juga cukup simple aja gitu ya untuk melakukan perubahan struktur itu sih Mbak. Pencerahannya. Oke, siap. Thank you so much Mas Rama for the question. So ini juga common question dari teman-teman ya. Seberapa sering sih kita harus mereview? Again tergantung scope dan size perusahaannya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya seperti saya startup ya, timnya mungkin 100-150 paling banyak. Well, kita bisa review every 6 months whether or not perusahaan kita saat ini bisa menjawab kebutuhan the next 6 to 12 months gitu ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin udah 1.000, 2.000, bahkan 3.000, itu mungkin perlu dilakukan diagnosanya yang penting lebih dalam gitu loh. Karena kalau kita sering berubah, sebenarnya datanya cukup nggak untuk kita bilang, wah ini harus berubah tiap 6 bulan. Well, diagnosanya aja untuk punya 3.000 karyawan itu butuh 6 bulan sendiri kali untuk melihat apakah informasinya secara kualitatif dan secara kuantitatif itu terlihat kita memang perlu berubah atau mungkin parts-nya some parts-nya yang berubah gitu. Jadi perlu di-assess tergantung size of the organisasi sih, Mas Rama, gitu. Oke Mbak, kalau sebagai info sih kemarin perusahaannya sekitar 400-an pegawai sih Mbak. Oke. Kalau 400 pegawai sih mungkin saya lihat masih bisa 6 bulan sekali sih untuk melihat, tapi emang harus disiplin aja sebelum kita berubah, make sure diagnosa organisasinya itu sudah dijalankan. Jadi ya harus ada sedikit sampel FGD, sampel observasi di luar seperti apa, market analysis seperti apa gitu sih. Jadi kita datanya cukup untuk kita bikin decision sebenarnya gitu. Oke, Mbak. Sip. Thank you. Ini mirip-mirip juga tempat saya, malah orangnya udah 5.000-an tapi bikin org chart-nya ganti setahun bisa 2-3 kali. Curhat ya Mbak ya? Oke, kita lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Afif ya. Kira-kira orangnya ada dan bisa langsung bertanya atau mau saya bacain aja?
Kalau orangnya ada lebih enak, Ada. tapi kalau Ada kali Mbak. gitu saya bacain aja, orangnya belum muncul. Dia nanya, untuk menjadi OD profesional, soft skill dan hard skill apa yang dibutuhkan ke depan? Apakah ke depannya OD bisa diotomasikan? Okay, that's a good question, Mas Afif ya. Thank you for the question. So, kalau dari aku sih, basically yang bisa diotomasi itu mungkin dari pengambilan datanya, pengambilan datanya, dan mungkin si AI. Kalau kita ngomong AI gitu ya, karena otomasi kita ngomong robot, otomatis, seamless, berarti si AI itu bahkan kalau kita punya ada historical data, dia bisa lihat dan bisa mempredik, well, untuk organisasi ke depannya mungkin butuh A, B, C, dan E, F, G gitu ya. Jadi mungkin dari step 2 dan 3 untuk pengambilan data dan decoding-nya mungkin bisa dibantu sama si robot tersebut. Tapi yang tidak bisa digantikan adalah kita mesti memvalidasi si basis data analisanya. Kita mesti memvalidasi apakah pengambilan datanya itu masih objektif dan valid gitu ya. Kadang-kadang mungkin dari kita kan namanya ada robot itu kan kita yang mengcoding juga ya. Jadi making sure aja yang coding yang kita kerjakan apakah masih valid, apakah harus dirubah cara ngambil datanya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus review lagi. Nah itu si robot obviously nggak bisa karena itu itu cuma manusia yang punya skill set-nya. Jadi yang saya lihat kalau misalnya Anda mau jadi OD professional, belajar ilmunya obviously dan belajar melihat dan analisa data dan bisa membantu bisnis itu untuk rekomendasi organisasi yang pas gitu ya. Obviously perlu ilmu dan perlu experience lah basically. Waduh, Thank you. berarti posisi OD ini bisa panjang nih ya, nggak bisa diganti sama robot kayaknya. Kita yang di sini belajar supaya bisa terus dipakai di perusahaan. Betul, betul. Oke, yang berikutnya dari Mas Iqbal. Ada orangnya, kalau ada silakan bertanya, kalau enggak saya bacain. Bagaimana meredo jika human-nya nggak diperhitungkan paralel dengan sebelumnya? Ini maksudnya gimana nih? Meredo jika orang tidak diperhitungkan. Gimana? Mas Iqbal aja, Mas Iqbal bisa jelasin Iya, ada nggak ya Mas Iqbalnya? Kalau nggak kebayang pertanyaannya, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Itu antara meridu sama mendeo ya. Iya ya, apa tuh ya? Betul. Mendeo tuh apa? Desain organisasi. Ada kayaknya. Maybe. Gak ada kayaknya, mungkin skip dulu Mbak. Skip dulu ya. Nah, pertanyaan dari aku cari belum ada. Tadi disebutkan bahwa chain of command startup maksimal 5 to 6 layers. Bagaimana dalam Agile framework yang most likely lebih flat structure-nya? Mohon dijelaskan. Oke, thank you Mbak Sanggita pertanyaannya. So, memang kalau startup semakin panjang itu kan jadi rasanya lebih lambat gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita ngomong soal startup, semakin startup itu harus mature, harus menjadi dewasa gitu ya, mature organization, semakin dia harus menggrupkan pekerjaannya menjadi satu yang bisa decision making-nya harus decentralize gitu. Jadi benar-benar semua orang mungkin di layer team leads yang paling bawah, mungkin tim supervisor ada decision making-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada decision di mana flatnya structure-nya harus flat seperti nanti kita bahas besok ya, ada squad, stripes sama chapters. Ada beberapa startup yang sudah adopt itu, dan mungkin ada holacracy, mungkin pernah dengar. Itu dari Zappos gitu ya, dia punya holacracy yang dia bikin adalah teams. Semuanya nggak ada titel, nggak ada hierarki, semuanya teams. Mungkin bisa aja, tapi bear in mind setiap organisasi itu ada pros and cons-nya. Jadi kalau misalnya ada mau coba gitu ya punya structure yang lebih flat, kira-kira decision making-nya seperti apa sih? Kira-kira kita bisa kencang nggak dengan hanya cuma 3 gitu. Nah, ini tergantung scope of work-nya dan tergantung orangnya. Kalau misalnya udah 500, a bit susah kalau cuman
cuma 3 layer ya. Tapi kalau misalnya orangnya 100, mungkin 100 sama 150 mungkin masih bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan sih, balik lagi nih gitu. Thank you Mbak Sanggita, Oke. mudah-mudahan menjawab. Sip. Lanjut siapa nih? Alvin ya? Mas Alvin Hadiono Mas menanyakan Alvin apa? Ada? Orangnya ada mana? nyalain mic Ayo aja Mas Alvin. Aku lagi di bis, Mbak. Aku lagi di bis. Oh, lagi di bis. Kirain Siap, lagi siap. pipis. Aduh, Mbak Enggak. Sandra. Kok Enggak, lagi di warnanya bis, sorry, Jasper Mbak. gitu, Jasper gitu, Ren. Warnanya hitam putih. Anyway, Mohon balik lagi. dibacakan aja, Mbak Sandra. Ya, dibacain ya. Jadi apa kriteria OD yang distinct kalau di perusahaan startup atau yang pakai Agile PM method? Apa bedanya dengan Project organisasi management. yang lebih tradisional? Yeah, thank you for the question, Mas Alvin. Mungkin kalau misalnya kita ngomong Agile PM gitu, berarti kan balik lagi kan seperti pertanyaan Mbak Sanggita, Mbak, kalau flat structure seperti apa? Jadi mungkin yang kita lihat kalau untuk startup itu kan purpose-nya harus lebih kencang gitu ya. Kalau kita lihat startup itu setiap tahun tuh harus berubahnya 2 kali sampai 3 kali dari yang dia sekarang supaya scale up-nya cepat gitu loh. Nah, untuk scale up, obviously decision making nggak bisa lama-lama gitu ya, nggak bisa layer tanda tangannya panjang banget. Makanya ada beberapa startup yang memang requires flat structure gitu ya. Tapi balik lagi, ini kebutuhan perusahaan. As long as semua orang tahu normsnya, decision making apa saja yang bisa langsung dipakai gitu ya, langsung dikerjakan gitu tanpa atasannya tahu misalnya. Dan decision making apa saja yang memang harus layernya sampai CEO gitu sih. Well, basically sama aja ya konsepnya, tapi mungkin kalau misalnya flat structure, mungkin 80% of decision making itu bisa dikasih ke layer yang paling bawah misalnya gitu, supaya mereka bisa lari kencang gitu sih. Jadi tergantung dari formalization dan decision making itu sendiri sih, dan seberapa cepat perusahaan itu harus lari kencang. As they grow up and develop gitu ya, obviously perlu pekerjaan itu perlu digabung juga jadi satu supaya lebih kencang kali untuk mencapai satu tujuan. Jadi tergantung nanti kebutuhannya lagi sih sebenarnya gitu. Gitu. So hopefully menjawab Mas Alvin. Mbak, nanya dong. Halo. Boleh. Iya Mas. Ya. Jadi kalau seandainya let's say kita lagi mau merubah organisasi kita dari yang tradisional menjadi startup gitu. Karena kan nggak semua organisasi mulainya startup. Bisa aja kita masuk ke organisasinya udah gede, udah gendut. How do you suggest us to do the OD? Apa sih spesifik aspek yang pertama kali mesti ditembak? Apakah mesti di layering? Apakah mesti di chop down span of control-nya atau apa, Mbak? Thank you. Based on your experience. Thank you. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong chop down atau di layering, ini ada apa? Nanti menyinggung HI juga ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi OD sih, kalau misalnya kita ngomong, oke, satu organisasi ternyata kita lihat, wah udah nggak relevan nih, udah nggak ikut zaman gitu ya, nggak ikut zaman dan perlu ada perubahan gitu. Namanya perubahan untuk organisasi itu memang nggak mudah, apalagi untuk merubah satu struktur yang sudah lama gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah kalau misalnya kita mau lihat kita mau ngomongin efektif dan efisien, itu memang ke depannya mesti lihat manpower-nya sekarang sudah masih relevan atau memang sudah perlu ada review of work alokasi manpower productivity and all that stuff itu perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat oke, sekarang sebenarnya masih oke, tapi kita pengen tahu sebenarnya bisa nggak kita infuse startup mindset, startup culture into our organization, itu menurut saya bisa saja dengan cara kita pilih salah satu divisi yang kita bisa
bikin itu menjadi sebuah mini startup atau bukan divisi, mungkin designate satu project yang dia menjadi mini startup di perusahaan itu. Nah, designate satu project di mana semua orang dari beberapa divisi bisa ikut, sehingga nanti lama-lama ada mindset-mindset yang harusnya bisa terinfluence ke depannya gitu sih. Jadi mungkin kalau saya bisa rekomendasi itu adalah membuat pilot project untuk specific project yang bisa kita bikin mini startup di dalam perusahaan gitu. Jadi mini perusahaan di dalam perusahaan lah basically. Nah itu menurut saya tetap itu namanya juga managing change tapi dengan sangat seamless dan smooth lah gitu. Oke, hopefully menjawab ya Mas Alvin. Ya, oke. Iren kali ada yang mau dibacain pertanyaannya. Kalau Mas Agus kayaknya tadi udah tercover ya, sering berubah org chart-nya. Oh, mirip SML. Kenceng. Oke. Jangan ngomong merek Kalau dong. kencekannya. Jangan merek dong. Oh ya, maaf. Ini ada Pak Sebastian Yudi. Pak Sebastian ada nggak sama Mbak Amelia mungkin mau tanya sendiri langsung ke Mbak Reno? Oke, asik. Silakan Pak. Iya Mbak Reno, kan sebenarnya yang menarik pas di diagnos kan itu ada banyak hal yang didiagnos gitu kan. Cuman ketika ngediagnos people, oke, kita bisa assess gitu, rewards kita bisa lihat dari performance manajemennya. Tapi ketika ngediagnos strategi, ngediagnos structure, lalu ini apalagi nih ketika mendiagnos proses, apa yang bisa dipakai gitu, lalu hasil diagnosanya itu biasanya ujungnya seperti apa? Apakah kayak people yang jadi kompeten tidak kompeten, apa efektif tidak efektif kah nanti hasilnya ketika di strategi struktur sama proses itu, atau gimana baca skalanya atau indikatornya itu gimana gitu Mbak Reno? Oke. Siap, thank you Pak Sebastian for the question. So, kalau kita ngomong diagnose strategi, sebenarnya ini perlu mindset business partnering ini nih, gitu. Jadi, gimana caranya kita bisa kolaborasi dengan tim strategi yang megang strategi perusahaan, dan mungkin di dalam perusahaan ada orang yang megang bisnis proses doang gitu ya. Nah, ini harus kerja bareng lah antara HR yang pegang bisnis proses dan megang strategi. Yang tim strategi itu biasanya mereka punya planning ke depan, misalnya 2-3 tahun ke depan gitu ya. Jadi kita lihat kalau untuk 2-3 tahun ke depan harusnya kita bisa lihat strateginya seperti apa sih, perubahannya apa dari yang sekarang. Perubahannya drastis apa segala macam. Terus revenue-nya yang harus mau di-achieve tahun per tahun kira-kira berapa. Ada nggak bisnis unit baru yang diperlukan. Jadi strategi itu harus dibaca juga sama HR gitu loh. EBITDA-nya, and all that stuff yang harusnya kita bisa sambil belajar sama-sama gitu ya. Nah, dari strategi itu baru kita lihat existing condition organisasi kayak kita seperti ini bisa nggak mensupport strategi ke depannya gitu. Jangan sampai dengan karena kita nggak mau lihat strategi atau mungkin strategi juga kolaborasi kurang bagus, kita berjalan dengan as is aja dengan organisasi yang sama. Organisasi yang sama tidak cukup untuk memfasilitasi perubahan yang ke depan gitu. Jadi yang kita lihat adalah strategi perusahaan ke depannya, revenue yang akan mau dicapai. Kalau misalnya kita ngomong startup, ada burn rate-nya berapa sih, operation cost-nya seperti apa, employee expenses-nya seperti apa gitu ya. Itu mesti kita review bareng-bareng lah gitu ya, sehingga organisasi itu bisa menjadi katalisator si perusahaan itu ke depannya untuk maju gitu. Nah, dari gap analysis itu yang dari strategi kita kawinkan dengan organisasi saat ini gitu. Gimana caranya organisasi kita ini diassess juga. Kalau misalnya kita let's say mau buka
expansion misalnya ke balik lagi ke Dubai. Kenapa gue mikirin Dubai terus? Nih expansion ke Dubai, cukup nggak anggota kita saat ini mesti untuk punya skill set sana? Atau misalnya kita mau bikin produk A, B, C untuk tahun depan untuk kita jual ke masyarakat maksudnya di daerah yang kita belum pernah reach gitu. Cukup nggak tim kita saat ini sekarang untuk megang itu? Dan kalau nggak cukup, apakah kita harus balik lagi upskill, reskill, atau kita harus beli talent itu dari luar gitu. Makanya untuk kolaborasi dengan tim strategi menurut saya sih hal yang sangat krusial ya, apalagi saat-saat ini nih di masa pandemi yang dimana bisnis model itu sangat berubah dan bahkan sudah pivot menjadi hal-hal atau produk-produk yang memang dulu belum pernah kita terpikirkan gitu loh tentang customer segment, solusinya, all that stuff. Gitu Pak Sebastianus, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ya, thank you Bu Reno. Sama-sama. Oke. Ada Mbak Amalia, Berikut Mbak siapa Amalia nih? mau tanya. Mbak Amelia. Ini sih kayaknya dari penjelasan Mbak Reno sih udah cukup menjawab sih. Cuman kalau Mbak Amelia mau tanya boleh nih. Mbak Amelia mau nanya? Halo. Aku bacain aja ya. Oh, silakan. Atau ada tuh. Iya, sorry tapi aku Ya, mau pakai ada, video silakan. ya. Agak-agak jelek nih pas sinyalnya. Mbak Reno mau nanya. Apa hilang? Oke. Halo. Kedengeran nggak? Ya. Ya, Oke. kedengeran, silakan. Silakan Mbak. Sebenarnya tuh di company aku tuh kayak kita tuh nggak punya orang yang benar-benar nge-assess audit. Jadi tuh kayak simply tiba-tiba ada hal atau tiba-tiba ada isu atau KPI yang mau di-achieve sekarang tuh se-easy itu membuat kotak organisasi. Jadi kayak kita nggak punya tools atau time untuk nge-assess itu. Nah, ketika misal nih ada stakeholder yang nyamperin ke HRBP misalnya, terus dia request untuk bikin suatu posisi baru karena secara target KPI-nya ada hal yang mesti di-achieve dengan posisi tersebut. Nah, terus sebagai HRBP, ada nggak sih mungkin tips atau triks pertanyaan apa sih yang bisa di-address ke mereka agar kayak mereka itu tidak se-easy itu untuk requesting satu posisi baru gitu. Biar kayak dia juga bantu mikir nih, sebenarnya apakah ini long term, apa gimana gitu, yang bisa aku tanyain gitu ke mereka. Oke, thank you so much for the question Mbak Amelia. So, jadi ini juga common question juga ya yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang, Mbak, gue minta ini besok gitu ya. Sampai kita tahu, kita lihat wah kotaknya nggak ada Pak, mau apa yang lo mau hire gitu ya. Jadi mungkin as a business partner, I think menurut saya yang Mbak Mel bisa mulai adalah melihat P&L si bisnisnya itu dulu Mbak, P&L-nya, profit and loss-nya, revenue seperti apa sih, apakah trennya memburuk atau naik atau stagnan gitu ya. Dan kalau misalnya memburuk, what's going on gitu, apakah marketnya memang berubah atau misalnya timnya mungkin nggak work together really well atau memang kurang orang gitu ya. Jadi kalau kurang orang gitu kan berarti kita mesti lihat productivity levelnya ya, mungkin bisa diukur tergantung role masing-masing lah gitu. Jadi sebelum we say something, sebenarnya kita harusnya udah punya data dulu nih, kita assess dulu, based on data, baru kita ngobrol sama si bapak ini gitu atau ibu ini yang punya head of division head. Dari mungkin kita share Bu datanya seperti ini, looks like sebenarnya kalau misalnya si orang itu misalnya kita ada shared service atau mungkin yang kita hire satu dulu, sepertinya masih bisa cukup karena satu orang itu bisa nge-handle berapa kerjaan misalnya gitu. Jadi dengan data itu balik lagi kita bisa ngasih masukan sesuai yang sebenarnya bahasanya dia ya yang kita perlukan. Sometimes orang HR itu kadang-kadang yang kita jelaskan menggunakan bahasa HR yang mungkin mereka belum nggak terlalu paham gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengerti KPI-nya si divisi itu seperti apa, targetnya seperti apa, saat ini gambarannya seperti apa, dan let her know atau let him know
kalau misalnya nambah orang itu obviously nambah cost sebenarnya ya. Jadi nambah cost, P&L-nya pasti akan terganggu gitu. Jadi make sure aja apakah we're investing on the right amount of people and the right role juga gitu sih. Jadi apa namanya mungkin nggak yes or no gitu ya, tapi it should be a discussion sih Mbak Amel gitu sehingga si division head ini juga bisa terinform gitu. Oh iya ya, gue kalau nambah orang berarti PNL gue juga agak-agak terganggu nih gitu. Gitu sih Mbak Amel, mudah-mudahan terjawab ya. Sip. Thank you. Ini kalau dibaca-baca kayaknya ada pertanyaan yang bisa agak digabung ya. Mas Risi dengan ini Pak Agustinus nih. Triggernya Odi kalau di-initiate oleh HR karena umumnya perubahan struktur di drive dari top management atau dari bisnis. Sementara pertanyaannya Pak Agus ini, Odi ini sebaiknya dari HR function atau independen atau other function misalnya strategic management office. Jadi kayaknya trigger OD-nya dari mana gitu ya. Kalau thank you Pak Agustinus for the question. Kalau misalnya trigger berubahnya itu harusnya dari bisnis dulu sih, dari bisnis dulu. Balik lagi nih, apa namanya, misalnya tadinya kita men-service satu market segment gitu yang kita udah lama apa namanya service dengan organisasi yang sama. Tiba-tiba tahun depan kita buka pasar baru nih dengan market segment B. Otomatis itu ada trigger dari bisnis di mana apa namanya bikin kita melihat okay, let's assess our organisasi nih bisa mensupport market expansion ini atau enggak gitu loh. Jadi emang harusnya ada trigger dari bisnis atau misalnya kita lihat dari revenue kok akhirnya stagnan nih, padahal itu nambah orang, tapi ternyata gitu-gitu aja gitu loh. KPI-nya juga nggak nambah-nambah, apa namanya klien kita juga nggak nambah, padahal kita nambah orang. Nah itu perlu di revisit lagi org structure kita sebenarnya sudah cukup fit nggak, atau misalnya layernya terlalu panjang, jadi decision making-nya jadi terlalu lama gitu ya. Misalnya terutama dari tim sales gitu ya. Jadi dia apa namanya leverage dia untuk nego harga segala macam nggak terlalu dikasih freedom untuk punya akuntabilitas seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu harusnya triggernya simptom-simptom itu kita harusnya tahu dari business report, management weekly meetings, dari strategic planning gitu loh. Jadi jangan nunggu ditanya HR tolong review OD, I think nggak akan dapat mandat itu sih dari bisnis. Harusnya kita sendiri yang udah otomatis okay, maybe something's wrong with the OD, let's just have a look gitu ya. Gitu sih. Berarti ini Pak Agusnya ada nggak ya? Kayaknya tadi ada. Anak buah saya. Ngomong-ngomong ini dia kayaknya masih ada pertanyaan. Jadi kalau memang dari bisnis di drive, berarti OD-nya di tempat HR atau di bagian lain, misalnya di strategic management office gitu, atau independen dan seterusnya. Biasanya kalau OD itu memang di bawah HR, tapi tergantung kapabilitasnya HR itu dulu sih. Mungkin kalau HR-nya memang nggak bisa capable, dia harus hire konsultan luar gitu ya untuk membantu. Sometimes OD ini juga agak-agak sensitif karena kalau misalnya yang dirubah juga departemen HR-nya, takutnya ada sisi subjektivitas gitu ya, yang kita dikekep dulu aja, yang lain yang berubah nggak apa-apa gitu ya. Jadi kenapa OD ini sometimes memang kita harus undang orang luar supaya dia punya a net neutral point of view aja sih gitu untuk bikin rekomendasi gitu ke depannya. Jadi kalau Agusnya belum muncul nih, mungkin pertanyaannya bisa dilanjut ke orang lain ya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Silakan Ren. Intan lebih ke ini sih kayaknya permasalahan HR secara overall ya, bagaimana supaya bisa dilihat lebih signifikan di organisasi. Tapi ini dia karena kita lagi bahas OD, dia tanyanya gimana sih supaya
peran OD itu jadi signifikan di perusahaan, karena kayaknya tujuannya sih supaya OD-nya tuh lebih bisa dilihat ya oleh manajemen, dan mungkin keputusannya juga lebih ke manajemen, karena yang kondisi di organisasinya sekarang OD di kantornya itu jadi lebih ke support, decision tetap balik ke manajemen gitu. Gimana Mbak? Oke, thank you for the question Mbak Intan. Ini memang tergantung culture masing-masing perusahaan ya. Jadi kalau memang udah terbiasa, balik lagi nih, semua decision yang penting decentralize ke satu orang, atau misalnya ke top management doang, emang agak sulit untuk kita bikin keputusan. Tapi yang misalnya ada fungsi OD di perusahaan itu juga menunjukkan sebenarnya OD itu penting buat perusahaan. Therefore, they create that kind of role gitu ya. Tinggal gimana orang yang ada di OD itu dia bisa empower herself atau himself supaya bisa bahasanya sama dengan bahasa yang dibutuhkan bisnis. Jadi sebelum kita bilang gimana sih caranya kita lebih strategic, we have to be strategic before they see us as strategic partner gitu ya. Dengan cara kita melihat data, yaitu yang just basic data, strategic kita seperti apa, saat ini kita untung atau rugi gitu ya, P&L-nya seperti apa, lalu saat ini jumlah employees kita sebenarnya dibandingkan dengan revenue itu sebenarnya equal atau gimana gitu ya. Jadi diskusi-diskusi kayak gitu, I think we just have to be familiar with the business ini ya, jargons dan business language gitu, supaya begitu kita diundang gitu untuk melihat strategic planning and all that stuff, we can speak the language of business gitu sih. Dan otomatis dengan analisa kita dan rekomendasi kita based on data yang ada, itu lama-lama pasti ini sih kita akan bisa punya leverage untuk bikin rekomendasi yang lebih strategik lagi. So hopefully tetap semangat Mbak Intan, belajar terus, dan let us know kalau udah sukses nih gitu. Thank you. Sebelum ke bawahnya pertanyaan yang dari Mbak Intan ya, ini sih kurang lebih mirip sama yang Mbak Intan gitu. Cuman mungkin Mbak Rena bisa tambahin sedikit pertanyaannya, lebih kan di OD-nya sekarang dengan Pak Hikmat Slamet ini pertanyaannya, dengan karyawan 4.500 akhirnya banyak kan mengerjakan administrasi gitu. Nah, menurut Mbak Reno wajar nggak? Terus ada tips nggak sih supaya berdasarkan pengalaman profesional Mbak Reno, bagaimana supaya OD punya bargaining position dalam mendesain sebuah organisasi, apalagi ini organisasinya gede ya dengan karyawan 4.500 Mbak. Ini pertanyaannya siapa ya Ren? Hikmat Slamet, Pak Hikmat Slamet. Oke, Pak Hikmat Slamet. Oke, masih mirip sama yang tadi kan ya, jadi aku sambungin dulu ke sini. Oke, siap. Oke, thank you Pak Hikmat for the question. So ini kalau kita lihat pegawainya ada 4.500, administrasi aja jadinya nggak strategi, gimana tipsnya gitu, punya bargaining position. Oke, so thank you for the question Mbak Hikmat. Obviously kalau 4.500 memang sangat banyak administrasi yang memang harus dikerjakan ya on a daily level ya. Mungkin yang transfer, yang demosi, yang mutasi, yang promosi itu banyak banget gitu ya. Jadi ini mesti dipikirin juga sih, mungkin kalau misalnya ada nggak decision di mana ada hal-hal yang memang harus diotomasi on this administration, karena administrasi ini menurut saya zamannya udah bukan kerjaan kita lagi nih, admin harusnya udah dikerjakan sama robot, jadi kita nggak ngerjain hal-hal yang administrasi lagi harusnya gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya if you don't have the capacity untuk request budget, ya sudah, dan we'll just hopefully kita bisa tetap kerjain. Tapi meanwhile, gimana cara kita bisa strategis ya, balik lagi sebenarnya we have to understand what kind of data yang peran pebisnis ini lihat gitu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin kalau misalnya 4.500, apakah ini lihat dulu timnya banyakkan sales kah, banyak mungkin di pabrik, atau mungkin di beberapa kota juga ada gitu ya, mesti dilihat apakah revenue saat ini trennya seperti apa gitu ya, revenue kita seperti apa sih month to month, lalu kalau misalnya nggak ada leverage revenue ya mungkin kita bisa ngobrol sama tim bisnis atau tim finance atau tim strategic office gitu ya, karena mereka biasanya punya data-data seperti itu gitu loh. Dari data-data itu mungkin kita bisa lihat, oke, dengan
4.500 sebenarnya sudah misalnya kelihatan wah kegendutan nih organisasinya perlu diramekan misalnya. Dan that's discussion gitu ya. Atau misalnya dengan 4.500 ternyata kita perlu lebih banyak lagi karena marketnya sebenarnya addressable marketnya sebenarnya masih banyak gitu yang kita belum address gitu ya. Misalnya taruhlah simple example kayak sekarang semua orang manufacturing masker gitu ya. Nah masker itu kan untuk setahun 2 tahun ke depannya masih diperlukan. Ternyata dengan 4.500 misalnya masih belum cukup juga gitu loh. Jadi kita bisa bantu melihat data di mana dengan misalnya penambahan 100 orang lagi misalnya itu produksi kita bisa meningkat 10 kali lipat ternyata gitu. Nah kita bisa ngomong kayak gitu kalau kita understand data gitu. Jadi mungkin yang saya bisa rekomendasi Pak Hikmat, if you want to be strategic, then you have to learn how to gather data dan menganalisa data itu dulu sih sebelum kita punya leverage untuk kita bikin rekomendasi. Karena tanpa data, I think decision making kita juga nggak akan sound dan nggak akan didengar juga gitu loh. Begitu kita ngomong data, begitu ngomong fakta dan itu saatnya kita bisa punya the same seats with the decision makers gitu di organisasi gitu. So tetap semangat, kita fokus aja dengan skill set yang diperlukan. Tapi basically yang kita perlukan, yang diperlukan OD sekarang mungkin ya melihat data-data tuh dari internal dengan kebutuhan karyawan dan mungkin strategi planning ke depan dengan revenue yang diperlukan gitu di masa depan gitu. Oke, mau hopefully menjawab ya Pak Hikmat, thank you. Mana lagi Ren? Mbak Reno ke-mute. Mbak Reno Ya, thank ke-mute. you. Ya, oke. Mbak Reno ke-mute. Perlu minum dulu atau istirahat dulu? Pijit-pijit dulu? Nah, it's okay lah. Go ahead. Go ahead minum. Pertanyaannya masih lumayan nih. Mbak Reno ke-mute. Ini siapa? Novika ya next Iya ya? nih. Ada Mbak. nggak orangnya? Ada nggak Elsa? Halo Mbak Elsa, ada sih. Mbak Elsa mau buka mic-nya kah? Oh, namanya Mbak Novika Elsa. Elsa Rama Lumban. Oke, kita bacain aja ya. Halo Mbak Reno, Mbak, untuk kondisi pandemik yang sudah berjalan sampai 7 bulan ini tentu banyak berdampak terhadap perusahaan dalam hal organisasi. Bagaimana kita harus menyikapi dan melihat munculnya krisis manajemen? Silakan Mbak. Thank you for the question Mbak Elsa. So memang dari pandemi ini salah satu fungsi yang dulu yang nggak pernah ada dan ada di kita gitu di HR adalah crisis management nih. Jadi mungkin at this point semua perusahaan punya response team gitu ya, di mana mereka yang memformulasikan procedure atau standar work to do gitu gimana kalau misalnya kita bisa kerja dari rumah, bisa maintain safety protocol di kantor, just in case ada yang kena prosedurnya seperti apa, dan how do we maintain business continuity di saat ini gitu, jangan sampai begitu ada yang kena nggak ada yang bisa menggantikan. Nah itu we have to look at that gitu. Jadi kalau misalnya dari IT, aku pinjam termnya IT adalah disaster recovery and business continuity nih. Jadi ini benar-benar disaster lah ya di in terms of organization. Nah, gimana caranya kita melihat konsekuensi yang ada dan kita mendevelop planning untuk mitigasinya nih ke depannya. Karena sekarang kan yang kita kerjakan adalah putting out the fire. Jadi ada api terus kita ya udah beresin. Tapi mungkin kita lupa ke depannya seperti apa. Apakah model kayak gini jadi permanen gitu ya. Jadi banyak pekerjaan yang memang akan jadi permanen remotely gitu ya. Ada pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di kantor dan bisa dikerjakan di rumah. Jadi hal-hal itu perlu diperhatikan. Then what happens when this kind of crisis happens again gitu. Jadi business continuity menurut saya menjadi satu domain yang mungkin perlu ada di setiap organisasi ya. Mungkin kita belum ada ya. Mungkin yang ada mungkin banyakan di banking kali ya.
gitu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau misalnya Mbak Elsa perusahaan yang belum ada the response teams, obviously you have to have one. I think sekarang it's a requirement malah ya. Jadi requirement semua perusahaan harus ada response team dan diputuskan saja apakah itu harus ada di bawah HR atau ada entity sendiri tergantung besarnya perusahaan Mbak Elsa dan role-nya untuk crisis management adalah itu disaster recovery, bagaimana kita melihat challenge yang ada, terus lalu kita mitigasi resikonya dan bagaimana bisnis kita harus tetap continually proses as is gitu ya ke depannya. Jadi memang role crisis management, crisis response team ini cukup crucial. Kalau misalnya sekarang kita nggak bisa punya orang khusus buat itu dan kita designate orang-orang dari setiap divisi untuk menjadi satu tim di response team itu gitu. Jadi mereka yang melihat, mereka menjadi mata dan telinga kita ya, just in case ada something happens, ada yang work from home, tapi ternyata internetnya lemot atau gimana gitu. All those things yang mungkin di luar kesehatan tentang physical health obviously, tapi juga mental health yang harus perlu diperhatikan juga. Well-being mereka juga gitu ya dan kalau kita lihat mental health ini menjadi satu perhatian yang sangat penting karena ini part of the pandemic is mental health gitu. Jadi kesehatan mental harus tetap juga dijaga dan I think this is a crucial role for us as a HR dan hopefully nanti akan ada ilmu-ilmu baru nih tentang managing response, managing crisis supaya kita juga lebih resilient as an organization. Just in case something like this happen, kita udah nggak kaget gitu ya. Kita harus udah ada mitigasi in place gitu supaya tetap bisa kerja as is dan tetap bisa men-service our customer as is gitu. Oke, so hopefully menjawab ya Mbak Elsa. Thank you. Ini kayaknya karena makin malam makin banyak pertanyaan. Jadi kita baca-bacain aja biar cepet ya. Nanti Mbak Sandra kasih tahu ya ini kita mau cut di mana. Udah mau 8:30. Oke. Iya, Sambil Mbak Sandra memikirkan, kita baca Pak Sony Kisyono punya pertanyaan ya, Mbak Reno, bagaimana mengkondisikan kotak-kotak dalam organisasi itu nantinya tidak mengkotak-kotakan orang di dalamnya atau silo mentality. Okay, gitu, good question nih Mas Sony. Thank you so much for the question. Kotak-kotak di dalamnya sebenarnya dalam proses organisasi adalah making sure role-nya itu memang sudah ada dan ready untuk mensupport organisasi gitu. Jadi misalnya aku sih gambarin kotak itu seperti mobil yang bisa membantu kita dari poin A ke poin B. Kotak itu akan diisi oleh orang-orang yang capable dalam membantu kita menjalankan perusahaan gitu lebih kencang lagi. Nah, kalau misalnya kita ngomong silo mentality, ya ini obviously nanti harus dilihat apakah dalam prosesnya itu ada success matrix atau KPI yang memang enggak translate well. Jadi misalnya ada misalnya divisi-divisinya itu KPI-nya enggak support each other misalnya, atau KPI-nya masing-masing dia punya distinctive P&L atau distinctive success matrix yang akhirnya nggak ada hubungan sama divisi lain. Nah, itu perlu dijaga dari sistem performance management-nya, dari sistem OKR-nya gitu, atau KPI tergantung perusahaan seperti apa. Kalau misalnya dari organisasi desain itu udah baik, lalu si OKR-nya itu sudah diturunkan cascade down dengan baik, harusnya silo itu sebenarnya bisa dihilangkan karena untuk mencapai satu OKR si tim itu harus bekerja sama dengan yang lain. Contohnya kalau kita increase revenue berarti si commercial itu harus bekerja dengan produk harus bekerja dengan engineering juga harus bekerja misalnya dengan HR gitu ya untuk meng-hire tim. Jadi semuanya itu harusnya interrelated gitu loh.
kalau misalnya ada silo, mesti dilihat juga sistem KPI dan reward sistemnya sebenarnya udah sama belum. Jangan sampai mungkin ada KPI yang memang kayak berdiri sendiri, akhirnya ya udah gue nggak perlu lo nggak perlu gue, kita jalan masing-masing. That's sometimes yang harus direview dulu gitu sebelum akhirnya kita bikin intervensi ya, communication workshop, collaboration, all that stuff. Tapi yang penting kita harus lihat sistemnya. Kadang-kadang mungkin sistemnya itu salah kita bikinnya gitu, sehingga itu membuat orang yang bekerja di dalamnya juga nggak ngomong satu sama lain misalnya begitu. Oke, hopefully menjawab pertanyaannya Mas Soni. Thank you. Oke. Ini ada dari katanya masih berhubungan dengan pertanyaannya Pak Soni tadi, bagaimana hubungannya setiap pemilihan struktur organisasi dengan culture? Apakah makin desentralisasi atau makin corporate culture atau bagaimana, Mbak? Ini yang nanya siapa, Ren? Oh, baca juga. Novika. Mbak Novika. Oke. So thank you Mbak Novika. Ya, obviously sebelum kita ngomongin org design, kita mesti ngomongin yaitu tadi yang step 1, defining purpose-nya. Jadi kita ngomong mission and vision, culture kita seperti apa, organisasi DNA kita seperti apa sih. Kalau misalnya, Mbak, kita nggak mau formal, kita maunya semua orang nggak punya titel misalnya, semua orang titelnya CEO semua misalnya. That's the kind of norms yang mungkin harus dilihat sebagai organization DNA gitu ya, yang mungkin ada hal-hal yang memang harus kita bawa ke depannya gitu. Jadi definitely corporate culture is one of them. Nah, decision untuk centralize dan decentralize, balik lagi, apakah dengan kita mendesentralisasi keputusan itu service is purpose gitu loh. Kemungkinan ada hal-hal yang kita bisa decentralize, misalnya gue pindahin kursi dong, gue mesti nanya siapa, ya lu pindahin aja sendiri gitu, nggak usah nanya misalnya. Atau misalnya ada teman-teman yang misalnya nggak usah ada absen, terus tinggal laporan aja hari itu mau ngapain gitu. Ya udah, that's the kind of culture ya di perusahaan itu ya, yang as long as dijagain aja KPI-nya sama results-nya ya they're fine in managing their time however they want. Tapi juga ada perusahaan yang culture-nya itu mereka harus benar-benar bekerja bersama-sama dari jam 8 sampai jam 5, lo mesti duduk di depan Zoom, lo mesti kelihatan, gitu, lo mesti selfie foto, ada juga seperti itu gitu loh. Jadi mesti dilihat juga culture-nya dan dari kebutuhannya juga. Kemungkinan ada kebutuhan itu diperlukan karena ada decision yang memang pada saat itu harus dikerjakan bersama-sama yang nggak bisa nunggu gitu. Jadi tergantung kebutuhan perusahaannya itu tersebut sih basically. Dan obviously culture ini memang infused di dalam organisasi desain yang akan dipropose gitu. Oke, hopefully menjawab ya Mbak Novika. Thank you. Nah, ini kelihatannya jam sudah menunjukkan 8.27. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak dan sudah dikirim ke Reno. Jadi apakah Reno akan menjawab lagi karena bisa dijawab di One HR Group maupun buat teman-teman yang di Next Gen kali ya. Gimana nih Ren? Boleh sih Mbak. I think kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh di-share di Telegram atau di HR Next Gens. Okay. Atau mungkin teman-teman yang belum masuk bisa masuk ke grupnya jadi bisa nanya. Atau mungkin boleh nanya di Instagram Next Gen, nanti aku bisa baca juga gitu loh. Tergantung beberapa channel juga boleh. Sip. Jadi tadi pertanyaan yang udah muncul dari Novika ke bawah itu udah di copy paste. Lanjutannya berarti bisa dilihat jawabannya di One HR Telegram maupun Next Gen maupun apa tadi Insta juga ya, Instagram ya. Ya. Buat yang di sini ada yang belum tahu Instagramnya atau gimana? Keren kali ya. Boleh. Wait, let me just share it here. So kita ada dua kan, One HR Community, and then kita ada Next Gen. Ya, kalau di Instagram bisa dicari lah. One HR Community sama Next Gen _ HR kalau HR Next Gen tuh. Betul. Sip.
Nah, terus satu Ya. lagi ini kalau di Telegram kita ada 1.500 saat ini anggotanya. Silakan klik di link Yes. tersebut. Jadi bisa dilihat jawabannya ya. Jadi Reno bersedia nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih serenceng lagi ya. Boleh. Tapi nggak bisa malam ini kali ya, tidur dulu. Oke, nggak apa-apa. Soalnya nanti Siap. host kita udah mau tutup toko, tutup warung. Lampunya udah dimati-matiin ya, Mbak. Kursinya udah diangkat-angkatin tau, udah dilipat. Udah banyak ngepel aja pokoknya ya. Ntar Nah, kita foto Iya. dulu. Nih, kita foto dulu dong, foto dulu. Oh ya udah kalau gitu kita foto lagi COVID nggak bisa bayar overtime, lagi COVID. Atau besok juga bisa kali ya Mbak. Besok kan masih ada sesi juga tuh. Iya, jangan lupa Mungkin bisa besok. slip-slip Nah. kalau ada waktu ya. Ditengok-tengok deh besok yang belum terjawab, ditunggu jawabannya. Ditunggu Oke, sesi besok foto apa foto Ya, nih. siap. Sesi besok Berarti- jangan lupa ya, guys. Oh Asik. iya, Masih ada lagi. besok jangan lupa. Terus sekarang Om Denny, videonya pada dibukain semua. Video-video harap dibuka. Siap. Om Video-video Denny video. boleh minta tolong foto. Oh, foto. Siap. Nah, ini baru page 1 ya. Sip. Oke, Kang. Ya. Harus Baru tetap pada nyengir dandan ya, nih, karena kasih kan nggak tahu di waktu dong, page kasih berapa. waktu. Ya. Sebentar ya. Baru pada dandan nih, 1, 2, 3 dulu. Oke, 1, 2, 3, page 1. Nggak boleh 1, 2, 3 money. Nah, Nyengirnya tetap ya sampai kelar foto, soalnya belum tahu di page berapa, ya kan? betul. Ini Sebentar ya, timnya ada banyak teman-teman. nih. Ada Pras, ada Budes, ada siapa lagi ya? Ada Tiara ya? Oh, ada Mbak Hernidian. Wah, Oh, ada siapa lagi? 1, Monica. 2, 3. Mbak Lilis Halim. itu Mbak Hernidian say hi tuh Mbak. Oh ya, oh iya. Videonya dong, Dian. Sip, Oke, sip, sip. page 2. 1, 2, 3. Hai Sis Iva. Kamu masih di kantor ya? Mas Adit kenapa nggak buka video tuh Mbak? Marahin Mbak. Lagi di mobil. Tahu tuh, dia tuh. Tadi udah nongol padahal. Yuri juga di Yuri nih. Tuh, ketawa doang dia. Ingat kamu jangan nakal ya di jalan dari tadi emang nggak nyampe-nyampe. Ayo lo. Ada lo. Belok dulu nih kemana? Ya, lihat GPS-nya kemana, Mbak? Lihat. Belum share. Ada Share Bro love-nya Satriadi, ada Bang Roma juga. Oh, iya. Udah belum nih, Kang Denny? Ya. Udah, Den. Udah. Ya, Oke. thank you so Berarti- much Mbak Reno, Mbak Sandra. Thank you, Terima Mbak. kasih, Reno. Terima kasih, Mbak Bye. Meti. Take care. Besok ya, besok ya, besok sampai Ketemu ketemu ya. besok. Kita ngapain lagi besok ya? Oke. Sampai besok. Izin, Lip. Terima kasih Mbak Nina. Terima kasih. Thank you semua. Thank you. Thank you Tikmi, thank you Mbak Tikmi, Thank you, Mbak Meti. Meti, dadah. Sis Meti, thank you ya. Thank you Mas Den, Thank you. dadah. Bye. Bye semua. Matiin Bye lampunya, matiin Iren. lampunya. Bye Denny. Thank you Mbak Bye. Sandra, dadah. Bye, Get well Reno. soon ya, Thank you. dadah.